Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunafianti Nuria Firdaus dari PK 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran, yaitu metode discovery. Next. Metode discovery learning ini yaitu adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Metode discovery ini bisa dibilang dengan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery ini, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Next. Langkah kerja model pembelajaran discovery learning ini, yang pertama, yaitu simulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau biasa disebut problem statement. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification atau pembuktian. Dan yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Next. Yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan di sini ada 6 macam. Yang pertama, membantu siswa untuk berkembang, di mana teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, di sini siswa lebih terarah dalam belajar, di mana mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar yang lebih giat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan semangat belajar. Di sini siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut dan dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Yang keempat yaitu memperkuat dan menambah kepercayaan siswa, di mana membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu strategi berpusat pada siswa, di mana strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja dan membantu bila diperlukan. Next. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan di sini ada 5. Yang pertama, harus ada kesiapan dari siswa, di mana pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Lalu yang kedua, hanya mementingkan proses, di mana dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang ketiga, keterbatasan area, di mana bila kelasnya terlalu besar, penggunaan teknik discovery ini akan kurang berhasil. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan berpikir kreatif. Yang kelima, kurang adaptif, di mana bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Next. Yaitu ada contoh pembelajaran dan strategi atau cara discovery learning. Contoh di sini yaitu pada pembelajaran IPA atau sains. Next.
contoh pembelajaran discovery learning-nya, yang pertama topik atau tema, yaitu kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Yang kedua subtopik atau temanya, yaitu konsep listrik statis. Yang ketiga kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem syaraf, dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya, serta sifat hantaran listrik bahan. Lalu ada indikator, yang pertama mengidentifikasi bagian sel saraf, yang kedua menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, yang ketiga menyebutkan contoh-contoh hewan yang menghasilkan listrik, yang keempat menjelaskan prinsip kelistrikan pada beberapa hewan, dan yang terakhir membuat makalah tentang kelistrikan pada saraf manusia dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik, di mana alokasi waktunya yaitu satu pertemuan 2 kali 40 menit. Next. Lalu di sini ada sintaks dan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik kelistrikan pada saraf dengan cara mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Lalu yang B, yaitu problem statement atau pertanyaan atau biasa disebut identifikasi masalah. Di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada saraf sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya. Yang pertama contohnya guru menanyakan kepada peserta didik. Misalnya, guru menanyakan apa yang kalian rasakan setelah memukul sikut pada meja. Lalu yang kedua, peserta didik diminta merumuskan pertanyaan terkait dengan percobaan ini. Pertanyaan ini diarahkan terkait dengan peran saraf dalam menanggapi rangsangan. Misalnya, mengapa kita merasakan sakit ketika sikut dipukul? Lalu, apakah peran saraf dalam menanggapi rangsangan tersebut? Atau bisa juga bagaimana kelistrikan terjadi pada sel saraf manusia? Yang ketiga, peserta didik diminta membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang mereka rumuskan. Lalu yang C, ada data collection atau kumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan dan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan. Kegiatan di atas, kegiatannya yaitu bisa dengan membaca literatur tentang sel saraf manusia, mengamati gambar sel saraf manusia, kemudian membaca tabel tentang bagian-bagian saraf manusia dan fungsinya. Lalu kegiatan di atas dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah dirumuskan. Lalu yang D, ada data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh. Dengan cara, contohnya, satu, mendiskusikan hasil pengumpulan informasi dari hasil pengamatan gambar dan bahan bacaan literatur tentang sel saraf pada manusia, lalu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan dan pengamatan gambar. Lalu yang next, E, ada verification atau pembuktian, di mana pada tahap ini peserta didik membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu dengan cara memeriksa secara cermat rumusan hipotesis, mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak. Lalu yang terakhir, atau F, generalization, atau menarik kesimpulan, di mana pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan informasi dan diskusi, misalnya dengan cara menyimpulkan, serta memberi contoh. Lalu di sini ada strategi atau cara pembelajaran discovery agar berhasil. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan siswanya. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip pengertian, konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, ada seleksi bahan, problem, atau tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problem yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kedelapan, ada membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa.
Yang ke-9 yaitu memimpin analisis sendiri, di mana self-analisis dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah. Yang ke-10 merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa. Yang ke-11 atau yang terakhir membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Next. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.